Guys, kadang hal yang paling bikin orang berubah bukan kata-kata, tapi justru diam. Apalagi kalau yang kamu hadapi adalah orang yang punya kecenderungan avoidant. Tipe orang yang selalu jaga jarak, yang nyaman banget sama ketidakjelasan. Yang kalau didekati malah mundur, tapi kalau kamu menjauh, tiba-tiba kayak nyari kamu lagi. Dan kalau kamu pernah ada di posisi itu, kamu pasti tahu rasanya capek banget jadi satu-satunya yang berusaha. Terus ngejar, terus ngertiin, terus berharap mereka berubah. Tapi suatu hari, kamu capek. Bukan karena kamu pengen balas dendam, tapi karena hatimu butuh tenang, karena jiwamu minta berhenti. Dan di titik itu, kamu mulai menarik diri, nggak lagi ngomong banyak, nggak lagi ngejar, nggak lagi ngasih energi buat sesuatu yang cuma bikin kamu kosong. Nah, justru di situ, ego mereka mulai terguncang. Meskipun mereka kelihatan cuek, tapi mereka ngerasa. Dan diam kamu lebih berisik dari semua kata-kata yang pernah kamu ucapin. Ini dia 7 gerakan diam yang nggak kelihatan. Tapi efeknya bisa besar banget buat seseorang yang avoidant. Bukan buat nyakitin, tapi buat kamu kembali ke dirimu sendiri. Yang pertama, berhenti mengejar dan menjadi acuh tanpa kemarahan. Saat kamu bersama orang yang avoidant, mungkin kamu terbiasa jadi pihak yang paling aktif. Kamu yang lebih sering menghubungi duluan. Kamu yang terus berusaha menjaga koneksi. Kamu yang memaklumi sikap dingin mereka dengan berbagai alasan. Dan jujur saja, mereka membutuhkan itu untuk tetap merasa aman. Untuk tetap merasa di atas. Tapi di saat kamu berhenti, bukan karena kamu ingin balas, tapi karena kamu lelah. Karena kamu butuh ruang untuk dirimu sendiri. Ada sesuatu yang berubah. Kamu tidak perlu memblokir, tidak perlu mengumumkan apapun. Perubahan itu terjadi dalam energimu, dalam sikapmu, dalam keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Ketika kamu berhenti peduli dengan kehadiran atau ketidakhadiran mereka, ketika kamu tidak lagi berharap mereka datang, itulah saat pertama kali ego mereka mulai retak, karena mereka kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam mereka andalkan, perhatianmu. Yang kedua, tidak merespons umpan mereka. Orang avoidant pintar sekali memainkan jarak. Mereka tahu cara membuatmu tetap ada di sekitar, tanpa benar-benar hadir. Mereka tahu kapan harus mengirim hai singkat setelah berbulan-bulan menghilang. Mereka tahu kapan harus melike postinganmu secara acak. Tapi kamu sekarang sudah berbeda. Kamu melihat umpan itu. Kamu menyadari polanya. Tapi kamu tidak lagi terpancing. Kamu tidak membalas. Tidak juga menghapus. Kamu membiarkannya ada tanpa energi tambahan darimu. Dan di situ ada kekuatan besar. Karena bagi mereka, diam itu terasa seperti penolakan. Seperti pintu yang tertutup tanpa suara. Mereka terbiasa dengan responsmu, dengan reaksi dari hatimu yang masih terikat. Tapi sekarang, suara kamu yang diam lebih keras dari apapun yang mereka kirimkan. Dan itu membuat mereka mulai bertanya-tanya, apa kamu sudah benar-benar bisa melihat siapa mereka sebenarnya? Yang ketiga, tumbuh dan berubah tanpa perlu mengumumkan. Ada yang sangat mengguncang ego seseorang yang avoidant. Ketika orang yang pernah mereka tinggalkan, ternyata bukan hanya bertahan, tapi justru berkembang. Dan lebih dalamnya lagi, berkembang dalam diam. Tanpa unggahan motivasi. Tanpa story penuh kutipan bijak. Kamu tidak mengumumkan proses healingmu, tapi kamu menjalaninya. Mereka mengira kamu akan kacau setelah mereka pergi. Mereka pikir kamu akan tenggelam dalam rasa kehilangan. Tapi nyatanya, hidupmu justru jadi lebih ringan, lebih seimbang, lebih damai,
dan kamu tidak menunjukkannya pada siapa-siapa. Karena sekarang kamu tumbuh bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Dan disitulah letak pukulan terbesar untuk ego mereka. Karena tanpa kamu ucapkan apapun, mereka tahu. Aku bukan sumber kebahagiaanmu. Kamu sendiri yang jadi sumber itu. Yang keempat, diam saat mereka sedang dalam kekacauan. Biasanya, orang avoidant akan muncul kembali ketika mereka sedang tidak baik-baik saja. Entah ada masalah, kesepian, atau sekadar butuh pelarian. Mereka akan datang pelan-pelan, mengetuk hatimu dengan hal-hal kecil. Dulu, kamu mungkin langsung menyambut. Kamu jadi tempat mereka bersandar. Kamu jadi pereda luka mereka. Tapi kali ini, kamu tidak datang. Kamu tetap tenang, tidak merespons, tidak hadir. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar. Itu bukan lagi tanggung jawabmu. Kamu bukan lagi penenang mereka di saat mereka butuh kenyamanan sesaat. Dan justru di sanalah kekuatanmu. Diammu saat mereka butuh, bukan kejam, tapi tegas. Dan di telinga ego mereka, diam itu bergema seperti gema di ruangan kosong, sunyi tapi menyakitkan. Yang kelima, menjadi cermin yang tidak lagi ada. Dalam banyak hubungan, orang avoidant sering menggunakan pasangannya sebagai cermin. Mereka ingin merasa dikagumi, dihargai, dan dilihat sebagai seseorang yang luar biasa. Tapi mereka tidak banyak memberi balik. Kamu dulu mungkin sering mengisi kekosongan itu. Kamu memuji mereka. Kamu memberi mereka rasa istimewa, bahkan saat mereka tidak hadir sepenuhnya. Tapi sekarang, kamu tidak lagi di sana. Tidak ada pujian, tidak ada validasi, tidak ada cermin yang menunjukkan betapa spesialnya mereka. Dan karena mereka jarang melihat diri mereka sendiri secara jujur, keheninganmu jadi satu-satunya pantulan yang tersisa. Dan pantulan itu tidak memperlihatkan apa yang mereka mau lihat, tapi memperlihatkan apa yang selama ini mereka hindari. Yang keenam, melepas emosi tanpa penjelasan. Orang yang avoidant suka ketidakjelasan. Mereka suka hubungan yang setengah terbuka. Mereka suka kemungkinan untuk kembali sewaktu-waktu. Karena selama itu belum benar-benar selesai, mereka merasa masih punya ruang. Tapi kamu kini melepaskan dalam diam, tanpa amarah, tanpa penjelasan panjang, tanpa pesan terakhir yang penuh kalimat puitis. Kamu cukup pergi dengan tenang, dan itu membuat mereka bingung, karena mereka terbiasa dengan drama, dengan ledakan, dengan perasaan yang masih tertinggal. Tapi kamu tidak memberikan itu. Kamu sudah selesai. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sudah berdamai. Dan itu menandakan kamu tidak lagi terikat oleh mereka. Yang ketujuh, menghilang dari dunia digital tanpa jejak. Terakhir, dan mungkin salah satu langkah paling kuat, kamu berhenti hadir secara digital. Bukan karena kamu ingin mereka tahu, tapi karena kamu ingin damai. Kamu tidak menonton story mereka, tidak mencari tahu kabar mereka, tidak mengintip diam-diam. Kamu tidak unfollow karena kesal, kamu tidak blokir karena sakit hati. Kamu hanya pergi, hening, rapi, penuh kedewasaan. Dan ini memukul ego mereka lebih dari yang mereka sadari. Karena mereka masih berharap kamu tetap memperhatikan. Masih punya ikatan. Tapi saat mereka mencari dan tidak menemukanmu dimanapun, itulah saat pertama mereka benar-benar merasa kehilangan. Dan yang paling menakutkan bagi mereka adalah ketika diam kamu, bukan karena kamu masih peduli, tapi karena kamu sudah tidak peduli lagi. Guys, di balik semua ini ada satu kebenaran yang tenang. Keheninganmu bukan permainan. Keheninganmu adalah perjalanan pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Ke tempat yang aman, tenang, dan jujur.
Orang yang avoidant hanya bisa memegang kendali selama kamu masih mengejar, masih ingin dimengerti, masih berharap mereka berubah. Tapi saat kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan, saat kamu bisa diam bukan karena pura-pura kuat, tapi karena kamu sudah benar-benar sembuh, mereka merasakannya. Dan mereka tahu, tanpa kamu harus mengatakan sepatah kata pun. 7 gerakan diam ini bukan tentang menghancurkan siapapun, tapi tentang memutus ilusi, menyembuhkan luka, dan membangun ruang baru. Hanya untuk dirimu sendiri. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka memutar ulang semuanya dalam pikiran mereka. Biarkan mereka merindukan dirimu yang dulu, yang tidak akan mereka temui lagi. Karena saat mereka sibuk memikirkan apa yang salah, kamu sudah jauh melangkah. Menyusun ulang hidupmu, menemukan damai, dan terhubung kembali dengan dirimu yang utuh, yang tidak perlu lagi memohon untuk dicintai. Sekarang kamu tahu, diam bukan kelemahan, diam adalah kekuatan, diam adalah penyembuhan, diam adalah bentuk cinta yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Dan itu adalah pesan paling keras yang akan mereka dengar. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.